Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Fitriani dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Dalam video ini, saya akan membahas topik mengenai akhlak terhadap sesama manusia, yaitu salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi pembentukan karakter dan peradaban umat manusia. Teman-teman semuanya, dalam Islam terdapat 3 konsep yang sangat erat kaitannya, yaitu moralitas, etika, dan akhlak. Moralitas berhubungan dengan norma sosial dan budaya masyarakat. Sesuatu dianggap baik atau buruk tergantung pada kebiasaan yang berlaku. Moralitas bersifat relatif dan dapat berubah sesuai waktu dan tempat. Yang kedua ada etika, bersumber dari pertimbangan akal dan rasio manusia. Etika digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan logika dan tata aturan profesional. Nah, yang ketiga yaitu akhlak, bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Akhlak tidak ditentukan oleh budaya atau logika semata, tetapi oleh iman dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, akhlak memiliki kedudukan tertinggi. Tujuannya bukan hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di akhirat. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Nah, lalu bagaimana sih konsep akhlak menurut Al-Quran dan hadis? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan, tanpa pertimbangan panjang, baik atau buruk tergantung kebiasaan batinnya. Dasar akhlak dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Islam berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu al-adl yang berarti adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ihsan yang berarti kebajikan, berbuat baik meskipun tidak diminta, dan rahman yaitu kasih sayang, menebarkan empati dan cinta kepada sesama. Selanjutnya yaitu penerapan akhlak dalam kehidupan sosial. Penerapan akhlak dalam kehidupan sosial merupakan bentuk nyata dari ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa perilaku baik terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak sosial meliputi kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan pelanggaran." Contoh nyata dari penerapan akhlak sosial dapat kita lihat dalam kasus cacingan raya di Sukabumi. Betapa mengerikannya kondisi Raya saat itu. Kami tunjukkan bagaimana cacing gelang sepanjang 15 cm ditarik keluar dari hidungnya dalam keadaan hidup, juga keluar dari mulutnya. Belum dibawa berobat? Kenapa Bu alasannya? Nggak ada itunya. Nggak ada apanya? Biaya. Untuk per hari ini sudah sampai 11.669.950 rupiah dan akan terus bertambah sampai kondisi rayanya benar-benar sehat lagi. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwasannya nilai-nilai akhlak dalam Islam masih hidup di tengah masyarakat modern dan mampu menggerakkan solidaritas serta kepedulian sosial secara luas, meskipun awalnya tidak ada kepedulian dari dinas sosial. Nah, apa sih tantangan dalam penerapan akhlak di era modern? Di era globalisasi ini, penerapan akhlak menghadapi banyak tantangan. Gaya hidup modern seringkali menumbuhkan individualisme, persaingan tidak sehat, dan menurunnya rasa empati. Banyak orang lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Selain itu, pengaruh media sosial juga membuat sebagian orang mudah terprovokasi, menyebar hoaks atau menghina orang lain tanpa berpikir panjang. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara kemajuan dunia dan kebersihan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kemajuan teknologi dan gaya hidup modern tidak boleh membuat kita kehilangan nilai-nilai akhlak. Sebaliknya, akhlak harus menjadi pedoman moral dan
dalam menghadapi perubahan. Nah, teman-teman sekalian, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa akhlak terhadap sesama manusia adalah wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bukan hanya teori, tetapi tampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, kampus, masyarakat, dan pekerjaan. Mari kita jadikan akhlak sebagai pedoman hidup agar kita tidak hanya menjadi pribadi berilmu, tetapi juga pribadi yang beradab dan berempati. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat akhlak bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.